karena berhubung kalian sudah presentasi, kemudian sudah menampilkan ide-ide yang akan digunakan untuk final testnya, final examnya nanti untuk tugas akhirnya berupa menulis mini research proposal ya yang terdiri dari 3 bab. Kemudian juga sudah mendapatkan feedback baik dari saya secara umum, kemudian juga mungkin dari teman-temannya, beberapa teman-temannya yang memberikan masukan juga pada saat presentasi. Jadi untuk tahap selanjutnya seperti pada saat kita melaksanakan proses writing proses ya, writing proses dalam mata kuliah academic writing itu akan ada yang dinamakan sebagai editing and revising. Ya, jadi ada proses mengedit dan merevisi, dan ini tidak hanya melibatkan lecturer ya sebagai sebagai pembimbing dalam tugas akhirnya, namun juga akan melibatkan your classmates ya, your own classmates. Nah, nanti sebelum saya jelaskan seperti apa proses peer editingnya, untuk pembagian kelompok saya serahkan kepada kalian, ya, saya serahkan kepada kalian. Kalau jumlah mahasiswa dalam satu kelas ini genap, maka pembagiannya lebih mudah ya. Jadi untuk peer editing ini prosesnya hanya melibatkan satu kelompok 2 orang. Jadi nanti kalian exchange your work with your partner, yang partnernya nanti dipilih sendiri. Tapi kalau misalnya nanti ternyata dalam satu kelas itu ada yang jumlahnya ganjil, maka bisa satu kelompok isinya 3. Nah, 3 ini misalnya ada mahasiswa A, B, dan C. Berarti si A tulisannya dikoreksi B, B dikoreksi C, punyanya si C nanti dikoreksi A, gitu ya. Jadi tetap setiap mahasiswa hanya memegang satu work, satu tulisan dari temannya. Begitu ya. Jadi kalau untuk pembagian kelompok saya serahkan kepada kalian. Nanti kalau sudah dibagi kelompoknya bisa langsung ditulis di dalam WA. Jadi siapa dengan siapa gitu ya. Oke, selanjutnya saya akan memperlihatkan ini poin-poin yang perlu kalian perhatikan dalam mengoreksi tulisan teman kalian. Jadi akan ada 2, sebentar. Ya, jadi kalian ini akan menggunakan, kalau yang dikumpul ke saya itu dalam bentuk Google Form, terlihat nggak? Terlihat ya. Nah, mungkin kalian nanti akan punya cara sendiri bagaimana untuk menyerahkan hasil revisi dan editing yang kalian lakukan kepada teman kalian, mungkin dalam bentuk Word sendiri karena saya sediakan 2 ya, 2 di sini, atau setelah kalian menulis dalam Google Form, nanti mungkin kalian punya cara bagaimana untuk menyerahkan kepada teman kalian. Kalau saya tidak tahu caranya seperti apa nih, jujur aja. Nah, tapi karena saya juga perlu untuk mengetahui hasil koreksi kalian terhadap teman kalian, maka saya menggunakan Google Form. Kalau di dalam kelas kan biasanya hanya menyerahkan dalam bentuk hard copy. Nah, sekarang karena kita modelnya online, maka saya gunakan Google Form. Ini nanti bentuknya sama ya dengan di Microsoft Word, nanti saya tunjukkan juga. Nah, dibaca instruksinya baik-baik nanti. Jadi yang akan kalian cantumkan dalam peer editing checklist-nya ini adalah suggestion atau comment mengenai research background-nya saja. Jadi tidak semua chapter, hanya satu part saja, yaitu di bagian research background atau background of the study. Jadi di chapter 1, subchapter 1.1, hanya di bagian itu saja. Oke, perhatikan ya, hanya di bagian itu saja, bukan 3 chapter. Yang akan terfokus kepada 3 hal penting, yaitu content and organization, kemudian ada sentence structures, yang terakhir ada grammar and mechanics. Jadi ada 3 major parts.
yang akan kalian perhatikan tentang bagaimana partner kalian itu menyusun background of the study. Kenapa yang diangkat hanya background of the study? Karena ini salah satu inti yang penting ya, yang bisa menceritakan perjalanan sampai akhirnya peneliti itu mengangkat isu penelitian dalam bentuk research question-nya itu. Jadi apa yang mendasari penelitian itu akhirnya diangkat, yaitu ceritanya terlihat dari background-nya itu. Nah, makanya yang dikoreksi, yang ingin saya lihat hanya pada bagian background saja. Oke, kemudian kalau untuk di Google Form, kalian bisa attach ya screenshots dari tulisan teman kalian, ya. Ini untuk menunjukkan di bagian mana kalian ingin menyampaikan masukannya. Nah, jadi misalnya kalian mau memberikan masukan pada paragraf yang ini. Nah, nanti di paragrafnya kalian bisa tambahkan pada poin-poin yang akan saya tunjukkan ini nanti. Kalian bisa sertakan gitu. Dan ini optional ya, jadi boleh mau dimasukkan, boleh juga tidak, optional. Kemudian identitasnya. Identitas wajib ditulis di sini, writer. Berarti ini adalah nama classmates yang tulisannya dikoreksi, penulisnya siapa, writer. Kemudian mini proposal title-nya apa. Kemudian ada peer editor. Nah, kalau peer editor ini berarti nama kalian, write your name as the peer editor. Kalian yang mengoreksi tulisannya. Jadi dibedakan ya, writer sama peer editornya. Kalau writer berarti penulis aslinya dari research background-nya itu tadi. Kemudian kalau peer editor ya kalian sebagai yang mengedit tulisannya. Kemudian dipilih di sini ada kelasnya, this is writing B or this is writing C. Tinggal dicentang saja. Itu untuk identitasnya. Oke, sebelum saya masuk di poin-poinnya, ada pertanyaan dulu sampai di sini atau sudah cukup jelas? Jelas, Miss. Jelas ya? Tambahan informasi, kita ada 24 siswa, Miss. 24? Ya. 24 ini hadir semua? Hadir semua nggak? Maksud saya hadir semua itu karena kemarin mungkin ada beberapa yang saya perhatikan tidak muncul di presentasi gitu. Jadi kok tidak muncul di presentasi ya nggak usah dihitung saja gitu. Cuma silahkan nanti ini aja deh dibagi saja. Ya, saya ada catatannya siapa yang presentasi dan tidak. Cuma nanti untuk pembagiannya supaya tidak membingungkan kalian ya udah 12 kelompok berarti ya 24 dibagi 22. Kalau ternyata nanti di tengah-tengah perjalanan proses ini ada yang tidak melakukan pekerjaannya dengan baik, misalnya tiba-tiba waktu harus dikumpul tapi belum ada kejelasan tentang koreksinya dan belum tidak dikumpul-kumpulkan ya sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka silahkan langsung switch aja. Jadi jangan menunggu lama karena ya itu tadi seperti pada saat presentasi kemarin itu sudah ada nih namanya di kelompok, ternyata di minggu 1, 2, 3 ditunggu-tunggu nggak ada. Nah, gitu ya. Saya nggak tahu apakah di kelas B atau di kelas C, yang penting saya sudah ada catatannya. Oke. Ya. Ada lagi sebelum saya masuk di penjelasan poin-poinnya ini? Jelas ya untuk introduction-nya peer editing checklist ini. Oke, saya lanjut ke major parts yang akan dikoreksi. Jadi saya ingatkan sekali lagi untuk masalah revisi mengedit tulisan seseorang itu bukan hanya melulu dikoreksi grammarnya loh ya. Nah, jadi kalian nggak cuma ngoreksi grammar kalau di sini. Nah, sekarang kita akan mulai masuk di content and organization. Isi, ya, ini isi dan bagaimana penulis itu menyusun ide
pada setiap paragraf yang membentuk research background-nya itu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang bisa meng-guide si peer editor nanti. Pertanyaan ini boleh dijawab dalam bentuk yang singkat, tapi jika ada perlu penjelasan maka silahkan kalian jabarkan, ya. Bentuk singkat contohnya seperti ini. Misalnya kalau cuma ditanya nih, how many paragraphs are there? Bla bla bla. Jadi kalian tinggal tulis angkanya ada berapa paragraf di situ. Kemudian yang kedua, what are the topics of each paragraph? Nah, pertanyaan nomor 2 ini sudah pernah saya sampaikan ya pada saat kalian memulai untuk membuat summary pada artikelnya. Artikel penulis lain ya, previous researcher yang sudah kalian buat summary-nya itu. Pada saat itu kalian diminta untuk menentukan topik sentence for each paragraph. Tapi di sini hanya tertulis topik saja for each paragraph. Jadi tidak berupa kalimat. Contohnya, misalnya kalian tentukan di paragraf 1, describes about the issue of discrimination. Paragraf 2 nanti mendeskripsikan atau menjelaskan tentang apa. Sampai di paragraf terakhir. Nah, nanti kalian tulis di sini. Kemudian, the third question, what kind of supporting details does the writer use in each body paragraph? Apakah setiap paragraf itu disupport dengan adanya examples, statistik, facts, atau yang lain-lain? Nah, apakah ini juga perlu dijelaskan pada setiap paragraf? Nah, ini terserah kalian. Misalnya seperti ini, di paragraf pertama tadi, topiknya tentang isu diskriminasi. Si penulis untuk mengangkat isu tersebut dengan menampilkan contoh diskriminasi yang ada, yang melanda di yang terjadi pada film itu, tapi terkait dengan memang ada isu pada tahun tersebut, yakni apa. Nah, gitu. Jadi tidak hanya melihat pada filmnya, tapi di tahun film itu dibuat, ternyata si writer ini bisa mencari informasi latar belakang film tersebut dibuat. Oh, pada saat tahun sekian diceritakan ternyata memang ada nih kejadian misalnya di United States tentang masalah diskriminasi. Nah, berarti kalian bisa sampaikan di situ dalam bentuk fakta misalnya, atau dalam bentuk statistik. Kalau statistik itu berarti terkait dengan data yang berupa angka-angka. Nah, jadi ini terserah bagaimana kalian akan menampilkan supporting details. Apakah harus untuk semua paragraf? Terserah kalian. Kalau misalnya kalian mau memberikan hanya contoh, oh ternyata di paragraf yang ini disupport dengan yang ini. Oke, berarti di situ saya sudah hanya mengecek kepemahaman kalian di situ. Ternyata kalian mampu untuk melihat bahwa setiap paragraf, karena ini adalah bentuk untuk riset ya, untuk penelitian, maka harus disupport dengan fakta-fakta atau bentuk statistik, informasi yang jelas di situ. Kemudian kalian juga bisa memberi masukan di nomor 3 ini. Misalnya kalian melihat kok ada paragrafnya yang kayaknya masih unclear ya idenya, atau tampaknya ini tidak melihat situasi yang terkait dengan penelitian yang ada. Nah, di situ kalian bisa menambahkan, oh silakan tambahkan fakta atau example tertentu untuk mensupport pendapat yang si writer ini. Jadi silahkan nanti pada bagian yang mana. Kemudian nomor 4, check each paragraph for unity. Ya, harus diingat kembali apa itu unity ya. Bahwa dalam setiap paragraf itu berarti kalimat-kalimat yang mensupport paragraf tersebut harus terkait dengan topiknya. Nah, jadi adakah di sini sentence yang tidak penting atau off the topic? Ya, jadi setelah kalian cek the paragraph unity, isinya nanti adalah pertanyaan seperti ini: is any sentence unnecessary or off the topic?
Please write the unnecessary sentences as the examples. Why do you think they are off topic? Dalam satu paragraf, kita sudah punya topik, kemudian adakah kalimat tersebut, kalimat yang muncul dalam paragrafnya yang tidak menceritakan atau di luar topik yang disampaikan dalam paragrafnya. Nah, kalau ada, silakan dituliskan. Harusnya seperti apa? Di situ. Kemudian selanjutnya, check each paragraph for coherence. Does each one flow smoothly from beginning to end? Are there any sentences repeated? Beda ya, kalau unity sama coherence beda. Kalau coherence, setiap paragrafnya sampai di paragraf terakhir tadi, apakah flow of the ideas-nya itu smooth dari awal penulisan sampai di akhir penulisan. Adakah misalnya kalian temukan habis menceritakan ini, tiba-tiba berpindah ke sini. Kok tiba-tiba muncul lagi cerita yang ini? Nah, itu kan berarti paragrafnya tersusunnya tidak smooth di situ. Maka yang harus kalian perhatikan adanya transition signals. Untuk menghubungkan satu paragraf dengan paragraf lain, atau memulai paragraf yang baru, itu perlu adanya transition signals, atau apa ya bahasa Indonesianya ya, seperti kata penghubung yang tepat di situ untuk menghubungkan satu paragraf dengan paragraf yang lain. Nah, nanti kalian bisa lihat di situ, ternyata ada nih kemunculan pada paragraf ini yang tidak smooth idenya, dikarenakan apa di situ. Nanti kalian bisa tuliskan komennya di situ. Kemudian adakah kalimat yang tersusunnya itu secara diulang-ulang? Kayaknya tadi udah membaca nih di paragraf ini kalimatnya ini, kok dia tiba-tiba muncul lagi ini di paragraf yang selanjutnya. Itu sering ya, sering sekali ditemukan seperti itu. Nah, nanti kalian bisa memberi masukan, hapus kalimatnya misalnya seperti itu pada paragraf yang ini misalnya, atau ganti dengan kalimat yang lain yang menceritakan tentang ini. Jadi kalian tidak perlu harus menuliskan kalimat yang baru, kalian bisa juga hanya memberikan masukan. Tapi kalau mau memberikan contoh dengan menuliskan kalimat yang mungkin bisa membantu teman kalian, ya tidak apa-apa. Ya, jadi ini termasuk subjective evaluation. Ya, ini bantuan yang cukup subjektif. Kalau ada pertanyaan, apakah nanti harus mengikuti nih hasil peer editing checklist-nya? Ya tidak selalu. Ini akan kembali kepada hak original writer. Ya, jadi kalian karena sudah mengoreksi, jangan terus apa ya namanya, wah tadi nggak dipakai nih, padahal sudah susah-susah atau capek-capek mengoreksi. Ya, itu jangan sampai ada pemikiran yang seperti itu, ya, karena ini kembali lagi kepada hak dari writernya. Gitu. Kalau siapa tahu si writer ini merasa ini sudah betul tulisan saya, kok malah dikoreksi jadi salah. Nah, kadang-kadang ada tubrukan atau clash of ideas yang seperti itu. Cuma kita sebagai sama-sama pembelajar, kan kita punya ini adalah area untuk memperbaiki tulisan. Nah, ini juga termasuk bagian dari writing proses. Nah, jadi bagaimana untuk bisa berpikir secara lebih kritis ya terhadap tulisan, karena ini juga nanti akan berdampak kepada tulisan kalian sendiri. Tadi saya ngoreksinya begini nih untuk tulisan temannya. Terus apa yang terjadi pada tulisan saya? Apakah saya sudah menulis dengan benar, dengan lebih baik? Gitu. Ya, jadi untuk final decision-nya tetap di tangannya original writer. Begitu. Oke, kemudian poin ke-6. Does the writer write a conclusion? If yes, what is it? Ada mungkin yang tidak akan menuliskan conclusion, tapi pasti ada yang akan menuliskan conclusion. Conclusion berarti di bagian akhir dari paragraf dari research background-nya. Nah, jadi setelah menceritakan dari sana ke sini panjang lebar tentang research interest atau ketertarikan mengangkat topik penelitiannya, kemudian ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu akan lead to research problem atau research question-nya nanti.
Nah, apakah ada? Ya, apakah ada nanti writernya menulis simpulan tersebut? Oke, itu untuk 6 hal yang terkait dengan content and organization. Silahkan kalau ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk di bagian sentence structures. Question ada? Sambil dipahami ini. Oke, kalau tidak ada, kita masuk di sentence structure. Ada 2 pertanyaan kalau bagian sentence structure. Ya, ini jadi menguji kembali kalian sebagai penulis tentang tipe kalimat. Kalau lupa tipe kalimat silahkan dibuka lagi. Ya, jadi types of sentences yang digunakan oleh si penulis itu apa saja? Ada 4 ya, kalau masih ingat ada 4, simple, compound, complex, and compound complex. Nanti kalian tuliskan dulu apakah menggunakan tipe kalimat yang seperti apa. Kemudian, which type is most frequently used by the writer? Setelah dilihat dari beberapa tipe kalimatnya, yang paling sering muncul atau digunakan oleh penulis itu bentuk kalimat yang seperti apa. Nah, ini kalau masih ingat, dulu saya pernah menjelaskan di academic writing, simple sentence ini boleh, ya, simple sentence ini boleh, but too many simple sentences itu akan berakibat kepada ineffective writing. Kalau simple sentence bisa dijadikan satu membentuk compound atau complex sentence, that will be better. Nah, tapi kecenderungan menggunakan simple sentence mungkin kekhawatiran si penulis tentang betul tidaknya grammar biasanya. Asal dalam simple sentence sudah yakin bahwa saya menggunakan grammar yang tepat dalam menyusun kalimat ini, gitu. Jadi ya silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian sudah bisa dalam tahap menggabungkan klausa tadi untuk membentuk kalimat yang tidak hanya simple sentence, maka akan lebih baik. Gitu, ya. Kalau simple sentence itu ya kecenderungan itu tadi. Misalnya ragu tentang grammarnya, akhirnya hanya bisa menuliskan kalimat yang sederhana yang cuma mengandung subjek verb, tapi dengan kondisi kalimat yang tepat. Gitu. Ya, itu nggak apa-apa untuk latihan, tapi jangan terlalu banyak menurut saya seperti itu. Ya, kalau bisa digabung, gabunglah menjadi compound atau complex sentence. Kemudian, are there any unclear sentences? Can you suggest a way to improve them? Jangan merasa khawatir juga dengan kemampuan grammarnya si editor. Nah, jangan merasa ragu misalnya, aduh saya memperbaiki grammar saya aja juga jelek gitu. Maksudnya jangan ada pemikiran yang seperti itu karena ini juga termasuk part dari belajarnya. Mungkin tidak akan dicek satu persatu gitu ya. Cuma kalau misalnya kalian tiba-tiba menemukan sebuah kesalahan dan kalian tahu cara membetulkannya, silahkan berikan contoh yang tertulis di sini. Gitu. Kalimat yang ini harusnya dalam bentuk pasif misalnya. Pasifnya terbentuknya seperti ini. Nah, jadi nanti teman kalian bisa melihat, oh berarti ketika menulis kalimat yang ini, saya harus ubah dalam bentuk yang seperti ini. Kalau ada unclear sentences-nya, seperti apa unclear sentences-nya itu? Beda ya, unclear sentence dengan off topic. Itu beda. Kalau unclear sentence, mungkin pada saat membentuk kalimatnya, si penulis itu menggunakan diction yang tidak tepat. Pemilihan katanya tidak tepat, sehingga membuat kalimatnya tidak jelas. Nah, kemudian salah satu caranya, misalnya kalian bisa memberikan saran, ya silahkan gunakan diction yang lain. Misalnya, kata ini. Contohnya seperti ini. Dalam daily conversation, kalian bilang, saya membeli pentol misalnya. I buy pentol. Tapi ada
kan buy bisa menggunakan sinonim yang lain. Misalnya ada tiba-tiba yang menuliskan I purchase pentol, gitu kan, pakai kata purchase. Yang mana purchase ya boleh-boleh aja sih, cuma dalam konteks misalnya daily conversation, ada yang menggunakan purchase which is ini ya, wah banget gitu ya, yang mungkin pada saat hanya untuk konteks yang casual itu kata tersebut tidak perlu digunakan gitu ya. Jadi silahkan nanti dicek juga dictionary seperti apa dan bukalah dictionary ya untuk membantu kalian nanti. Oke, kemudian part yang terakhir ini adalah grammar and mechanics. Jadi totalnya ada 10 question ya yang bisa lead you to check your French writing. Untuk grammar and mechanics, please spot any grammatical errors found in your classmate research background writing. Nah, ada kesalahan grammar apa saja yang muncul pada tulisan teman kalian? Misalnya tadi ada masalah yang terkait dengan penggunaan verb. Harusnya pasif, tapi ditulis aktif, itu misalnya. Kemudian ada subject verb agreement. Kesesuaian antara subjek dengan verb-nya. Kemudian masalah tenses. Ya, di mana di sini research background untuk menulis proposal kan harusnya dalam bentuk future atau dalam bentuk present. Ternyata ada kalimat yang mengarah ke dalam bentuk past tense. Nah, jadi kalian bisa lihat di situ. Kemudian misalnya sinopsis ini harusnya ditulis dalam bentuk tenses yang apa, tapi di sini tertulisnya dalam tenses yang apa. Nah, itu bisa kalian spot grammatical errors-nya seperti apa di situ. Nanti kalian tinggal tuliskan di sini. Oh, ternyata yang ditemukan adalah bentuk yang seperti ini. Contohnya pada kalimat yang mana. Nah, jadi tidak hanya dimunculkan poin-poinnya, tapi pada setiap mendapatkan grammatical error, kalian bisa memberikan contoh di mana kesalahan tersebut muncul dan harusnya diganti dengan apa. Jadi nggak harus semuanya ditulis gitu ya, berikan saja contoh-contohnya. Nanti kalau sudah kan teman kalian akan melihat, oh berarti bentuk yang seperti ini nih yang harus saya cari. Lalu nomor 10, are there any punctuation, capitalization, and spelling errors? Nah, ini terkait dengan ketidaktelitian penulis biasanya. Kayak kemarin pada saat presentasi di slide itu masih banyak sekali tuh penulisan yang salah seperti ini. Karena cepat-cepat, mungkin pada saat slide-nya besok presentasi, giliran presentasi malam baru dibuat, akhirnya nulisnya sembarangan. Ini banyak muncul spelling errors. Kalau tidak yakin dengan bagaimana how you spell the words, ya silahkan tanyalah kepada dictionary itu tadi to check ya whether you correctly write the words or not. Lalu capitalization, huruf besar itu, huruf kapital ya, huruf kapital. Letak huruf kapital itu di mana saja yang tepat harus kita tulis dengan menggunakan huruf kapital. Nah, sering ditemukan kesalahan penulisan huruf kapital itu kalau memulai kalimat baru. Kan harusnya ditulis huruf kapital, tapi masih banyak yang menuliskan dengan huruf yang kecil. Atau pada saat menggunakan pronoun I. Ya, I, saya. I itu selalu ditulis dalam huruf kapital. Mau letaknya di tengah, mau letaknya di belakang. Misalnya nanti kalau menemukan data, gitu kan, itu selalu dalam huruf kapital. Kalau di awal kalimat jelas ya, I itu pasti selalu ditulis dengan huruf kapital. Tapi yang kadang meragukan, ragu-ragu itu di tengah atau hampir di akhir kalimat kalau ada muncul I-nya. Nah, itu juga tetap dalam huruf kapital. Lalu punctuation, tanda baca. Harusnya titik ditulis koma. Nah, itu sering sekali juga terjadi kesalahan. Yang paling banyak digunakan tanda baca itu kan hanya koma dan titik ya kalau menyusun tulisan itu. Nah, sekarang bagaimana how you use koma and full stop. Nah, nanti harus dibaca nih tulisan teman kalian. Seperti itu. Oke, itu yang terkait dengan Google Form yang berisi
poin-poin terkait peer editing checklistnya. Do you have any question? Silakan kalau ada pertanyaan. Saya mau tunjukkan. Ya, silakan. Kalau ada pertanyaan langsung tanya aja. Wajar, Miss. Ya, Miss. silakan ya. Mungkin saya yang lewat atau gimana, tapi pada saat kita memberikan komen atau masukan itu should be in English atau gimana ya? Ya, should be in English. Okay. Ya, harus dalam bahasa Inggris. Kalau misalnya bahasa Inggrisnya kalian merasa betul nggak ya nanti tulisnya, pokoknya tulis aja dulu. Ya, tulis aja dulu. Ya. Jangan menggunakan bahasa Indonesia, tetap kita belajar menggunakan bahasa Inggris supaya lebih terbiasa. Mau salah, mau benar, gunakan dulu bahasa Inggris. Ya. Oke, nah ini saya membuat dua versi karena saya nggak tahu apakah itu nanti ada sih tulisan print ya, di situ ada tulisan print. Cuma karena kita tidak bertatap muka, apakah nanti setelah kalian mengisi Google Form-nya, teman kalian bisa mengakses juga tanpa lewat saya loh ya, karena saya tidak menjadikan kalian kolaborator dalam Google Form-nya. Gitu. Nah, kalau misalnya tidak menemukan cara untuk mengembalikan koreksiannya kepada teman kalian, maka saya mempersiapkan peer editing checklist-nya juga dalam bentuk Microsoft Word tadi. Microsoft Word ini, ya, isinya sama dengan yang tadi di Google Form. Nah, jadi mungkin caranya kalau sudah kalian tuliskan di sini tinggal di copy paste kah di Google Form-nya atau seperti apa, silakan nanti kalian yang menuliskannya. Nah, yang dalam bentuk Microsoft Word ini bisa kalian serahkan kepada teman kalian hasil koreksinya. Nah, jadi nanti teman kalian ini punya pegangan sendiri tentang hal-hal apa saja yang dikoreksi. Gitu. Kalau yang untuk ke saya melalui Google Form-nya, isinya sama dengan yang di Google Form ini. Mungkin ada masukan dulu bagi kalian yang mungkin lebih ahli di bidang teknologi ini daripada saya. Ada nggak sih caranya supaya temannya bisa mengakses langsung dari Google Form? Kalau enggak, pakai ini aja nanti ya. Oke, nanti saya akan kirim dua-duanya, link sama file Microsoft Word-nya. Ada pertanyaan dulu, silakan. Untuk Word itu tadi file Word-nya itu kita kirim ke teman kita gitu Mas ya, maksudnya? Iya. Setelah dikoreksi. Yang ke saya pakai Google Form, yang ke teman kalian pakai yang Microsoft Word tadi. Tapi kalau kalian menemukan cara supaya nggak kerja dua kali, berarti silahkan ditemukan caranya bagaimana. Tapi teman kalian itu tetap harus mendapat koreksiannya. Kalau saya kan melihat bagaimana cara kalian mengoreksi untuk bisa dijadikan juga tambahan nilai di sini sebagai proses menulisnya juga. Gitu. Nah, kalau di teman kalian kan teman kalian perlu mendapatkan informasi tersebut untuk improve their writing. Oh, ya. Kalau ke teman lebih ke masukan ya, Miss? Ya, sama loh ya isinya apa yang ditulis dalam Google Form dan di Microsoft Word. Ya. Nah, kalau yang di Word itu komennya sama aja, Miss, makanya kita teknik kasih komennya itu sama aja nggak apa-apa, Miss? Iya, sama aja. Iya, sama aja. Jadi jangan dibedakan ya yang di Google Form dengan yang di Microsoft Word. Makanya tadi saya bilang di copy paste aja isi dari Google Form ke Microsoft Word, atau yang Microsoft Word dulu kalian tulis, baru kalian copy ke Google Form-nya. Jadi jangan beda loh ya isinya. Jangan beda isinya. Baik, karena apa yang harus kalian koreksi ke teman kalian itu saya juga harus tahu. Karena nanti kan saya akan membaca tulisan akhirnya pada saat kalian mengumpul mini research proposalnya ini. Nah, terkait dengan pengumpulannya, sebentar saya sambil membuka kalender. Ini kan sudah tanggal 22. Untuk editing itu harus selesai minggu depan, tanggal 29 untuk peer editing ya. Yang kalian hanya melihat satu part, yaitu research background saja, itu selesainya minggu depan. 22 sekarang, berarti 29 kalian harus sudah selesai. Kemudian untuk
mini proposal writing-nya sebagai tugas akhir itu akan dikumpul, nanti jadwalnya menyusul. Karena kalau ini kan kita selesai perkuliahan mungkin tanggal habis-habis lebaran kali ya. Itu tertulisnya selesainya kalau nggak salah habis-habis lebaran. Nah, berarti nanti untuk pengumpulan tugas akhirnya ya setelah habis-habis lebaran itu tadi. Mungkin sebelum jadwal ujian akhir. Karena kita nggak ada ujian akhir ya, kita pasti akan ujian duluan karena ini sudah selesai gitu. Mini proposalnya tinggal diperbaiki saja. Gitu ya. Jadi nanti untuk pengumpulannya mungkin akan saya umumkan nanti di grup di tanggal berapa, yang jelas pasti akan setelah lebaran. Cuma peer editing checklistnya harus sudah selesai minggu depan. Begitu untuk jadwalnya. Jadi kita sudah selesai, tidak presentasi lagi, presentasi sudah yang kemarin. Jadi untuk course outline-nya, kalau kalian melihat presentasi, ada dua kan, kalau di bagian akhir tugasnya itu yang di course outline ada dua, tapi saya ubah untuk presentasi yang kemarin aja, jadi membuat videonya tidak usah. Karena kalian sudah presentasi ideas-nya itu. Tinggal mengumpulkan dalam bentuk tertulisnya saja. Gitu. Oke? Aman ya? Tinggal 2 tugas lagi kalian untuk peer editing sama memperbaiki mini proposalnya yang sesuai dengan template-nya. Nah, ini waktu proses menuliskan, memperbaiki mini proposal cukup lama, jadi semoga proposalnya juga ditulis dengan lebih baik, memperhatikan betul-betul guideline-nya, kemudian penomorannya juga ya, kemudian kerapiannya, marginnya diperhatikan betul-betul supaya nanti pada saat betul-betul sudah masuk ke dalam tahap skripsi, kalian itu sudah tinggal menyerahkan kepada dosen pembimbingnya. Gitu. Kalau sudah betul-betul rapi ya, jadi tinggal menerima masukan-masukan yang dari real advisors-nya. Gitu. Cuma prosesnya tuh lebih cepat karena kalian sudah sedia proposalnya, gitu. Tinggal diperbaiki saja. Nggak ada yang ketinggalan, nggak ada yang DO harus lebih cepat selesai tahun ini ya, paling tidak ada yang bisa maju proposal mungkin, atau tahun depan di awal-awal bulan sudah ada yang bisa maju proposal angkatan 2018, karena 2017 banyak yang cepat gitu. Mereka cepat kan karena ada mata kuliah thesis writing, kemudian ada research methodology, jadi pada saat sudah selesai teori, sudah selesai melakukan kegiatan apa-apa, itu sudah banyak yang mengumpul proposal. Bahkan sudah banyak yang maju angkatan 2017. Gitu. Malah lebih cepat dari 2016 ya. Malah banyak yang belum selesai nih angkatan 2014 malah belum, masih ada yang belum selesai. Jadi 2014, 15, 16 banyak sekali ya draft yang harus dikoreksi nih oleh dosen. Ditambah sekarang 2017 sudah banyak yang maju. Nah, jadi kalian nanti tinggal menyusul saja. Begitu. Ya, asal ide-idenya sudah jelas. Oke, ada pertanyaan dulu. Saya kok lupa mau nyampaikan apa tadi. Ada pertanyaan dulu mungkin? Wajar, Miss. Banyak lagi. Oh ya, silakan. Miss, terkait materi-materi kemarin, Miss, terkait penulisan. Ya? Yang masalah apa? Cara ngutip, Miss. Kalau dari sumber kedua yang pakai QTD-in, ada Miss sampaikan itu boleh diparaphrase atau enggak, Miss? Boleh apa, sorry? Boleh diparaphrase lagi atau enggak? Dari sumber kedua. Boleh diparaphrase lagi. Oh, boleh, Miss? Ya, boleh diparaphrase lagi. Itu pakai petikan atau enggak, Miss? Kalau paraphrase ya tidak pakai petikan. Yang pakai petik itu kan quotation ya. Kalau nggak pakai petik ya namanya paraphrase. Nah, contoh untuk menjadi sumber kedua itu kalian harus baca MLA yang sudah saya share ya. Itu harus betul-betul dibaca karena ada contoh yang bagian akhir. Nah, bagaimana akan menjadi sumber kedua? Berarti sudah baca ya, Fajar ya? Sudah, Miss, sudah saya baca. Ya. Cuman nggak ada situ
nggak tahu ya atau Apa? saya yang lewat ya, saya nggak ada bacaan situ bisa diparaphrase tuh nggak nemu gitu. Maksudnya Bisa atau enggaknya diparaphrase, saya takutnya kalau sumber kedua tuh nggak bisa diparaphrase gitu, jadi saya apa nggak nemu gitu di penjelasan MLA-nya nih. bisa. Nah, Oh, jadi bisa. gini, ya, eh, kenapa kita menjadi sumber kedua? Itu karena kita tidak bisa menemukan original information sebagai sumber pertama. Misalnya, ini gambarannya ya, sebagai sumber kedua, buku A, ya, informasi untuk mencari buku A ini sulit sekali kita dapatkan. Mungkin karena kita tidak memiliki akses ke buku tersebut dan mungkin karena buku tersebut mahal ya dibeli, tidak ada uh, di perpustakaan yang ada di kampus kita. Kita harus membeli nih buku ini. Tidak sanggup misalnya seperti itu. Kemudian si B ini meneliti. Si B meneliti, B bisa mendapatkan buku A. Jadi dia mengambil informasi atau mengutip kalimat-kalimat yang ada di buku A tadi. Ya. B melakukan penelitian. Oke. Kemudian kita sebagai si C ini, sebagai si C, saya perlu nih mendapatkan informasi di buku A, tapi saya nggak sanggup nih membeli bukunya. Tapi saya bisa akses buku A lewat buku B. Berarti kita sebagai peneliti itu adalah sumber kedua. Kita mengutip dari tulisannya si A, tetapi melalui tulisannya si B. Nah, jadi misalnya nanti cara mengutipnya harus ada quoted in B. A berkata bla bla bla. Atau puisi didefinisikan sebagai bla bla bla. Itu kan original information-nya dari A. Gitu. Tapi ini sudah diparaphrase oleh si B. Kalau kita mau menuliskan paraphrase-nya lagi nggak apa-apa. Gitu. Cuma sumber informasinya harus kita tuliskan A quoted in B. Nggak boleh, tidak boleh nanti mengutip sampai sumber-sumber keberapa, nggak boleh. Ini cukup batasannya hanya seperti ini, 2 sumber saja kalau kita mau mengutip. Ya, kalau kita tidak bisa mendapatkan original book-nya atau original teorinya. Kalau masih bisa diusahakan dapat. Ya, kalau masih bisa diusahakan dapat. Apalagi buku-buku yang memang kita bisa akses ya, atau kita bisa mungkin dapatkan di perpustakaan atau dipinjami oleh dosen atau buku dalam bentuk PDF dan lain-lain yang masih bisa kita dapatkan. Jangan malas untuk membuka yang original teorinya karena itu lebih apa ya, lebih enak sih menurut saya kalau dapat buku aslinya, karena siapa tahu setelah diinterpretasikan oleh pembaca yang kedua itu maksudnya jadi berubah, terus kita interpretasikan lagi, kita paraphrase lagi jadi lain gitu ya, maka lebih amannya carilah yang sumber pertama. Jadi kalian nggak perlu menuliskan quoted in. Oke, begitu ya. Jadi mohon betul-betul itu dibuka yang sudah saya share filenya, bagaimana menyusun semua sumber, bagaimana menuliskannya di dalam box cited atau references bagi yang linguistik. Silahkan nanti. Nanti saya mau menyampaikan apa kok lupa ya. Nanti aja lah kalau ingat. Oke, ada pertanyaan yang lain? Ini kalau tidak ada, nanti saya live Zoom, kalian bisa membagi kelompoknya, bisa digunakan Zoom-nya untuk berdiskusi. Saya akan kirim link Google Form dan juga Microsoft Word-nya nanti di grup, jadi bisa kalian cermati kembali. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum saya akhiri? Mungkin terakhir, Miss, saya banyak. Ya. Terkait data kan kalau kita mengkaji sesuatu pakai teori kan perlu data, Miss. Dan setahu saya kita kan ada 3 tahapan untuk lulus. Pertama Sempro, Semhas, baru pendadaran, Miss. Pada saat kita Sempro mungkin kita dapat dosen A dan B, katakanlah seperti itu. Udah di ACC katanya, udah maju gitu, datamu bisa. Tapi pada saat Semhas, pada saat ujian Semhas, itu dosen penguji nggak serak sama datanya, tapi
dari dosen yang dosen pembimbing kita itu udah ACC gitu. Nah itu apakah gimana Miss jadinya kalau seperti itu? Misal ada ketidakcocokan kayak gitu, apakah diulang atau gimana Miss gitu? Takutnya gitu. Takutnya sudah menulis datanya terus takut diulang gitu ya. Pasti takut diulang ini mahasiswa. Bener Miss. Ya. Nah, jadi begini. Sebagai qualitative researcher, kita itu kan menginterpretasikan ya. Menginterpretasikan apa yang kita percaya, ya, kita percaya benar. Nah, jadi kemampuan kalian sebagai mahasiswa, sebagai peneliti itu adalah kemampuan untuk mendefend apa yang sudah kalian hasilkan, tapi dengan sesuatu yang logis. Nah, sesuatu yang logis, sesuatu yang masuk akal, sesuatu yang disupport dengan teori. Kalau kalian sudah berdasarkan teori, maka penguji itu tidak akan mengganggu-gugat. Asal kalian betul-betul jelas menjelaskannya. Sangat jarang ditemukan penguji tidak serap dengan data. Nah, biasanya penguji tidak serap itu karena begini. Ada pertanyaan, loh kenapa data yang ini masuk di kategori yang A ya, padahal menurut saya ini harusnya masuk di B. Biasanya pertanyaannya seperti itu. Alasannya masuk di A, kenapa? Kalian sebagai yang meneliti harus tahu kenapa memasukkan di A. Nah, makanya kemarin pada saat saya melihat kalian presentasi, tidak ada indikator yang jelas dengan teori. Nah, itu yang akan menyebabkan ketidaksamaan persepsi dalam interpretasi datanya. Ya, itu masalahnya ada di situ. Nah, karena mahasiswa S1 itu kan lebih banyak, karena ini masih pemula ya, kalian ini kan peneliti pemula. Nah, biasanya ini hanya sebagai tahap belajar, dan pada tahap belajar ini kalian dituntut untuk mempersiapkan teori, ya, mempersiapkan teori-teori yang digunakan untuk menjawab research question-nya itu dengan indikator yang jelas. Kalau indikatornya jelas, maka memasukkan kategori yang kalian sebut mungkin deskriptif itu tadi, itu tinggal dimasukkan dengan alasan yang tepat. Misalnya, kalian mencari tipe diskriminasi, gitu, paling sering deh itu. Tipe diskriminasi, kemudian tipe-tipe apalagi yang pokoknya pakai tipe-tipe itu. Bagaimana dialog atau kalimat yang ini masuk di tipe diskriminasi yang A. Nah, kalian mau menjawab seperti apa itu nanti? Kenapa bisa? Nah, kalau bisa menjelaskan, loh, karena di sini situasinya, karakternya seperti ini, kemudian dalam konteks dialognya ada kata yang menunjukkan bentuk seperti ini. Nah, sehingga interpretasi dari saya sebagai peneliti ini sesuai dengan kategori yang ini karena menunjukkan begini. Ini juga disupport misalnya oleh teori atau peneliti sebelumnya yang juga menghasilkan hal yang sama pada bentuk yang seperti ini. Jadi bisa dikaitkan. Kalau bisa mengkaitkan seperti itu tidak akan ada lagi banyak pertanyaan. Pun kalau diubah, ya biasanya presentasi finding yang diubah sama sesuai dengan masukan dosen penguji. Tadi pertanyaannya apa, sesuai research question harusnya seperti apa, tapi pada saat menampilkan datanya di dalam finding kok tidak sesuai dengan apa yang ditanya. Itu juga sering ditemukan seperti itu. Ya, makanya harus hati-hati sekali dalam menyusun atau mendisplay datanya tadi. Harus sesuai dengan apa yang ditanyakan. Research question-nya itu menjadi panduan kalian menyusun datanya. Seperti itu, ya. Nah, maka diusahakan ini harus banyak membaca, memang mau tidak mau, dan jangan terlalu banyak membaca skripsi kakak tingkat, ya, jangan. Karena skripsi kakak tingkat ada yang memang betul dia menelitinya, maksudnya dia membaca dengan betul-betul, tapi ada yang asal-asalan, ada yang ya karena waktu mepet, kemudian dia asal yang penting jadi, itu juga banyak sekali. Makanya untuk lebih amannya, kalau mau menggunakan skripsi kakak tingkat, tanya kepada dosen pembimbingnya nanti. Boleh nggak Bapak Ibu saya menggunakan skripsinya si A atau B ini? Nanti kalau misalnya dosen bilang, jangan pakai itu, karena pasti dosen tahu seperti apa anak yang
yang menulis skripsi tersebut meskipun bukan pembimbingnya, ya. Nanti kalau yang direkomendasikan pasti yang tulisannya oke, yang hasilnya cukup jelas, presentasinya jelas, itu juga ada anak-anak FIP yang seperti itu. Ya, meskipun hanya bisa dihitung ya, bisa dihitung dari beberapa saja. Nah, maka sebaiknya sih kalau saran saya, gunakanlah jurnal artikel yang memang ditulis oleh penulis asing, yang tidak dalam bentuk skripsi. Yang bentuk jurnal-jurnal itu kan, yang bentuk artikel itu kan banyak ya, yang cuma 10 sampai 15 lembar, yang tidak setebal skripsi sampai 40-60 halaman itu. Ya, jadi saran saya sih itu. Begitu. Ya, ada pertanyaan lain? Silahkan. Miss, sekali lagi boleh kak, Miss? Iya, silahkan. Maaf, Miss ya. Miss, nggak apa-apa. saya bertanya, kalau kan menurut skripsi itu kan pasti berdasarkan dari data, kembali lagi ke data. Itu ada nggak indikator, wah kalau cuman datanya cuma 7 atau 10, wah nggak cukup gitu. Atau kita cuma cukup pada pembahasan. Contoh misalnya kita bahas tadi tipe diskriminasi, ya udah datanya sesuai tipe diskriminasi, kalau 7 ya 7 gitu, Miss. Atau gimana? Ada indikatornya nggak, Miss? Kalau tipe diskriminasi misalnya, kalau tipenya ada 7, ya tipe diskriminasinya 7, maka pada setiap tipe diskriminasi ya kalian yang harus mampu mencari data-datanya sesuai dengan tipe diskriminasi tersebut. Misalnya tadi novel. Novel ada beberapa chapter, halamannya mungkin lebih dari 100. Nah, setelah kalian baca, kira-kira di bagian mana yang akan masuk di tipe diskriminasi A. Kalau dapat, ya berarti dimasukkan. Ternyata dari 7 tipe diskriminasi, ada yang tidak muncul nih pada tipe diskriminasi yang ada. Berarti kalian harus mampu mencari alasannya kenapa ya tipe diskriminasi ini tidak muncul. Caranya bagaimana? Ya caranya dengan membaca pola yang ada dari data-data yang ditemukan. Kenapa bisa tidak muncul tipe diskriminasi yang ini misalnya? Pasti ada yang melandasi ketidakmunculan tipe tersebut berdasarkan dari pola data yang kalian dapatkan. Nah, mungkin itu terkait dengan social background dari si karakternya yang harusnya yang dia seperti ini, tetapi dari teori yang ini tidak menunjukkan adanya keterkaitan, misalnya seperti itu. Nah, disitulah kemampuan kalian diuji untuk bisa berpikir lebih kritis kenapa tipe tersebut tidak muncul. Nah, jadi sering memang ditemukan juga seperti itu. Tidak semua tipe akan muncul. Itu dikarenakan apa? Kalian yang harus mampu untuk memikirkan jawabannya, berpikir secara kritis melalui pola-pola data yang sudah kalian temukan. Jadi tidak dibiarkan ini tipenya tidak muncul, titik. Nggak bisa, itu pasti akan ditanya. Gitu. Nah, lalu misalnya tipe yang paling banyak muncul, kenapa tipe ini paling banyak muncul? Dikarenakan apa? Tidak hanya semata-mata karena jumlah data yang ditemukan. Ya, biasanya kalau berdasarkan dominan atau yang frequently muncul dengan pertanyaan yang seperti itu, dihitungnya dari jumlah data. Oh, ini datanya 10, berarti ini paling banyak muncul. Nah, selain daripada jumlah data itu, kira-kira apa lagi yang bisa diceritakan dalam bentuk kalimat, bukan dalam bentuk jumlah? Ya, jadi harus mampu kita sebagai qualitative researcher ya kita harus mampu menginterpretasikan hal tersebut. Kalau kalian meneliti kuantitatif angka, kalau angka itu sangat exact ya, jelas 1 tambah 1 2 kalau kuantitatif. Kalau kualitatif 1 tambah 1 bisa tidak jadi 2, bisa dijawab dengan kalimat yang panjang lebar itu. Begitulah kalau yang menjadi qualitative researcher harus mampu itu tadi ya, menjawab kenapa. Oke, ada lagi? Miss, saya Mirza mau nanya, Miss. Untuk triangulation of, kalau misalkan cuma menggunakan triangulation of theory, boleh kah, Miss? Boleh saja. Okay. Biasanya sih disarankan lebih dari satu tipe ya, type of triangulation. Karena cuma saya nih lupa teorinya ada di mana. Cuma kalau misalnya
mampunya hanya menggunakan satu tipe triangulation, ya silahkan, nggak apa-apa sih, kalau saya tidak apa-apa. Cuma harus disebutkan tipe triangulation, teori triangulation seperti apa yang digunakan dalam penelitian itu. Teorinya siapa yang digunakan untuk memvalidasi datanya. Itu harus jelas. Dan digunakannya seperti apa teori ini. Gitu. Ya, itu yang terkait dengan triangulation. Berarti tidak apa ya, Miss? Misalkan tidak menggunakan triangulation of data. Sebenarnya, nggak apa-apa, ya. Itu tergantung daripada si researcher itu mau menggunakan tipe triangulation yang mana. Karena tujuannya kan memvalidasi data. Ya, memvalidasi data. Gitu. Jadi silahkan mau gunakan yang mana. Oh, oke. Baik, Miss. Ya. Nah, saya sebenarnya agak sulit ya kalau penelitian kualitatif. Tapi seharusnya memang ada digunakan triangulation. Ini contoh penggunaan triangulation pada saat saya melakukan penelitian S2 kalau nggak salah, pada saat saya menulis tesis. Triangulation munculnya seperti ini. Saya menggunakan, saya penelitiannya mix method. Namanya quantitative and qualitative research. Itu mix ya yang saya lakukan. Kuantitatif saya dapatkan dengan membagi kuesioner. Jadi data dari kuesioner. Kemudian kualitatifnya, datanya saya dapatkan dari hasil interview. Nah, jadi ada dua nih saya dapatkan datanya. Hasil kuesioner dan hasil interview. Lalu, supaya data tersebut tervalidasi antara hasil kuesioner dengan hasil interview, maka saya harus menggunakan yang namanya triangulasi tadi untuk memvalidasi datanya. Apakah benar misalnya siswa yang, kalau saya dulu penelitiannya tentang anxiety dalam belajar bahasa Inggris, kekhawatiran siswa dalam belajar bahasa Inggris ya. Apakah benar dengan tingkat anxiety yang tinggi, bahwa siswa itu anxious, nilai bahasa Inggrisnya jadi rendah. Nah, ternyata didapatkan, kok lupa ya hasilnya, didapatkan tidak seperti itu yang negatif. Tingkat anxiety yang tinggi tidak menyebabkan siswa itu jadi rendah nilainya. Kalau nggak salah hasilnya seperti itu, sudah lupa saya. Nah, untuk melihat apakah siswa yang tingkat anxiety-nya tinggi, untuk melihat bagaimana siswa yang anxiety-nya tinggi dalam belajar bahasa Inggris, maka saya menyesuaikan dengan hasil interview siswa tersebut. Nah, apakah bagaimana dia cope with his or her anxiety. Nah, itu jadi triangulasinya di situ saya gunakan untuk memvalidasi datanya. Itu tipe triangulasinya dulu data triangulation kalau tidak salah saya pakai. Jadi sudah saya dapatkan nih, sudah saya dapatkan siswa yang masuk kelompok high anxious student dengan tingkat anxiety yang tinggi. Terus siswa ini saya interview. Ternyata hasilnya itu valid, bahwa dia merasa anxious dengan misalnya pada saat dia tidak paham tentang vocab yang ada. Nah, berarti kan valid hasilnya. Disitulah data kuantitatif dan kualitatif itu bermain dengan divalidasi dengan adanya triangulation. Itu kalau saya menggunakan dua tipe ya, kuantitatif dan kualitatif. Kalau kalian hanya kualitatif saja, berarti triangulasi datanya itu kan digunakan untuk melihat data yang sudah kalian dapatkan betul tidak masuk di kelompok kategori yang A. Nah, sekarang caranya bagaimana, tipe triangulasi seperti apa yang bisa digunakan untuk mensupport betulnya atau kebenaran dari kategori datanya tadi itu. Nah, kalau menggunakan teori triangulation, teori-teori apa saja yang kalian gunakan sehingga bisa mensupport data A untuk masuk di kategori yang ini. Gitu. Seperti itu.
agak sulit kalau pakai yang investigator ya, karena tidak mudah mencari investigator. Maka walaupun mungkin investigator itu sangat sangat membantu ya, tapi akan sulit kita mencari investigator sebagai untuk mentriangulate datanya. Nah, jadi mungkin yang lebih aman sih ya teori triangulation, mungkin dengan menampilkan beberapa teori tadi seperti itu ya. Oke, ada lagi, silahkan. Jadikan dulu yang penting ini background-nya dengan jelas ya. Oke, kalau tidak ada, ini sudah jam 8.52, kalau tidak ada pertanyaan, jika masih mau menggunakan Zoom, silahkan bagi kelompoknya dalam Zoom ini. Ada pertanyaan dulu? Silahkan kalau ada pertanyaan. Aman? Kalau tidak ada yang menjawab, aman ini ya? Aman, Miss. Aman ya? Oke, silahkan ya. Digunakan Zoom-nya, jangan lupa mengisi daftar hadir. Saya leave dulu untuk persiapan masuk kelas di jam berikutnya. Oke ya, so thank you for joining the class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. Ya, terima kasih. Bagi sudah kelompoknya. Sudah ada nggak kelompoknya? Ada. Kalau nggak ada yang bagi nih. Ada aja itu. Ada aja itu. Pilih sendiri Sudah Kajar. ada bayangan, Jar. Santai. Ada sudah itu, Jar. Ada itu. Biar Ada kamu sudah. bagiin buatnya ujung-ujungnya. Kenapa aku sama yang itu? Lu juga. Waduh. Dan jangan gitu dong, Dan. Waduh. Waduh. Oh no. Tapi aku nggak boleh bohong, Pak. Kalau aku bohong nanti baru puasa. Oh iya. Iya, betul. Boleh. Yang nggak ada kelompok sama aja. Yo, out dulu. Ya, sama.